Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farandi Bagus Utomo. Dalam video kali ini saya akan mengutarakan pendapat tentang 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama ada dari sosialisasi kurikulum 2019. Yang kedua dari RPS mata pelajaran keterampilan akademik dan lifelong. Yang ketiga, video dari pentingnya pembelajaran. Yang keempat adalah video pentingnya perencanaan pembelajaran. Oke, kita bakal bahas tentang yang pertama, yaitu adalah sosialisasi kurikulum 2019. Menurut saya dengan adanya kurikulum 2019 ini, saya sangat setuju pada kurikulum ini karena kita akan memasuki fase 5.0 yang dimana perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat dan kita harus siap menghadapinya. Yang saya tahu dalam kurikulum ini, kita akan menghadapi suatu pembelajaran yang modern, efektif, dan yang canggih. Dan dimana kita harus bisa mengeksplorasi tentang kecerdasan diri kita sendiri. Dimana kita harus lebih berpikir yang out of the box. Cuma ada beberapa kekhawatiran yang saya khawatirkan. Yang pertama adalah bahwa bangsa ini menurut saya belum siap untuk menerima perkembangan zaman yang pesat, mulai dari sumber daya manusianya, mulai dari teknologi-teknologi yang disediakan oleh pemerintah atau fasilitasnya. Saya cuma khawatir itu doang, kalau bangsa kita ini belum siap. Tapi semoga saja dengan adanya kurikulum ini, di mana kita sebagai mahasiswa dibentuk menjadi sebuah individu yang siap untuk menghadapi zaman di 5.0 ini. Oke, yang kedua, dalam RPS ini, keterampilan akademik dan lifelong, kita disiapkan dengan studi-studi yang cukup menunjang untuk perkembangan yang sudah sangat pesat ini. Di masa modern ini, kita harus memiliki soft skill dan hard skill yang dimana bisa mumpuni untuk menunjang perkembangan kita yang sangat pesat. Di mana pembelajaran ini meliputi tentang cara berpikir yang visioner, keterampilan mengidentifikasi, terus ada satu lagi yang tentang memiliki mentalitas geek atau yang bisa disebut itu mentalitas ngulik, serta kita bisa belajar bersama tentang mengungkapkan perasaan kita atau bisa dibilang seperti brainstorming. Harapan saya semoga semua mahasiswa yang ada di universitas ini, di Universitas Bhayangkara, bisa mengikutinya dengan baik dalam pembelajaran ini, karena pembelajaran ini memiliki tujuan yang membentuk karakter dan persiapan pemikiran kita untuk menghadapi dimana sebuah masa yang lebih canggih lagi. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Di nomor 3 itu ada video tentang pentingnya pembelajaran. Dalam video tersebut dijabarkan ada 2 metode. Metode yang pertama itu adalah mencatat menggunakan kertas, dan metode kedua adalah mengetik menggunakan komputer. Kalau menurut saya, di antara di 2 metode tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Sebelum kita memilih untuk menggunakan metode yang mana, sebaiknya kita mengukur diri kita sendiri, karena ada beberapa orang yang lebih paham ketika dia mencatat, ada beberapa orang yang lebih paham ketika dia mengetik. Tapi itu tidak menutup kemungkinan orang tersebut bisa mencatat informasinya dengan baik. Kalau saran saya, ketika kita sudah memilih metode apa yang ingin kita ambil, kita harus mempersiapkan semua alat-alatnya dengan baik. Misal kita memilih untuk mencatat menggunakan kertas, ya mau gak mau kita harus menggunakan buku catatan atau notebook yang sekiranya mampu menampung informasi-informasi yang kita dapat, agar lebih efisien lagi ketika kita mencari informasi tersebut. Dan ketika kita memilih metode mengetik dengan komputer, kita harus menyiapkan komputer yang mumpuni untuk menyimpan beberapa data yang kita dapatkan. Terus beberapa software yang harus kita punya seperti OneNote, Microsoft Word, Google Drive untuk menyimpan data-data tersebut. Jadi
Kalau saran saya adalah pilihlah cara yang menurut kalian itu ini cara gue banget. Jadi ketika lu memilih cara tersebut, lu gampang mengoptimalkannya. Kalau itu menurut saya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor keempat. Nomor 4 ini ada video tentang pentingnya perencanaan pembelajaran. Dalam video tersebut dijelaskan bahwa kita harus bisa menschedulkan segala aktivitas kita dalam pembelajaran, dimana kita harus bisa menuliskan sebuah jadwal kelas, terus kita menuliskan jadwal yang direncanakan, menuliskan waktu istirahat kita, menulis waktu kita belajar mandiri, dan waktu kita untuk me time lah, waktu kosong. Sebenarnya dalam video ini adalah menurut saya poin paling penting dari setiap kegiatan belajar mengajar. Karena ketika kita sudah memasuki proses belajar mengajar dan kita tidak bisa mengimbangi waktu antara pembelajaran kita dengan aktivitas-aktivitas di luar, itu bakal kacau. Makanya di video ini harus banget kita memperdalam cara kita menschedule semua pembelajaran agar tidak ada tugas-tugas yang terlewat dan agar diri kita sendiri tuh masih bisa beraktivitas di luar dengan baik. Mungkin itu saja opini yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.